Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan jawaban dari pihak Kejaksaan Agung selaku termohon. Pihak Kejaksaan menyampaikan tanggapan atas seluruh dalil pemohon, termasuk menegaskan bahwa penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum dan dilengkapi 4 alat bukti yang sah. Setidaknya ada 4 barang bukti yang menjadi tameng dalam penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan turut dihadiri pihak keluarga yang masih yakin akan integritas dari Nadiem. Pra-peradilan, tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar, dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Sebelumnya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan terkait penetapan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Sejumlah pihak pun menyoroti kasus yang menjerat Nadiem dengan mengajukan amicus curiae. Namun Kejagung telah mempunyai bukti yang substansial untuk menjerat Nadiem Makarim. Sidang gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim terkait penetapan sebagai tersangka akan menjadi ajang pembuktian sehingga krusial bagi kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang membelitnya. Tim kuasa hukum Nadiem menyoroti tidak menemukan indikasi kerugian negara dalam program laptop di Kemendikbud pada periode 2019-2022 sehingga Nadiem mengajukan pra-peradilan. Yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkara ini? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dan Namun pihak Kejaksaan Agung meyakini setidaknya telah ada 4 barang bukti penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Selain itu, penyidik telah memperoleh hasil ekspos bersama dengan auditor BPKP yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum. Sejumlah pakar pun turut menyoroti penetapan tersangka Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung tersebut. Kampus Kuri kita apresiasi, saya apresiasi, tetapi soal bagaimana mengikat atau tidak secara normatif, secara juridis, bukan bagian dari alat bukti, tapi semua adalah kembali kepada keyakinan hakim untuk menilai tentang permohonan dan jawaban dari termohon. Dari sudut itu, ketika Kejaksaan berani menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk Pak Nadiem, ya, bekas Menteri Pendidikan, maka asumsinya, ya, Kejaksaan sudah mempunyai minimal 2 alat bukti itu, sehingga dia berani kemudian menetapkan tersangka. Selain itu, terdapat grup percakapan yang dibuat Nadiem menjadi celah untuk Kejaksaan Agung menetapkan status tersangkanya. Baru saja disebutkan begitu ya, baru dapat bocoran, dia sudah bikin grup WA Mas Menteri Kortim. Aduh. Ini menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan, dan perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua orang yang jadi tersangka itu pasti adalah koruptor, belum tentu juga memang. Tetapi di situ jadi pintu masuk, karena Anda belum diangkat menjadi menteri tetapi Anda sudah membentuk tim itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut bahwa Nadiem Makarim membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim bersama keempat tersangka pengadaan laptop dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga 1,9 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan.